Hello, good morning, students. It is nice to meet you again today. As I have already informed you that today we are going to learn about the new lesson. It is about creating captions. And then for today, I will be giving you an explanation related to the creating captions in the form of PowerPoint. So please check this out. Just like what we have already understood, that we have already known so far, you have already made many captions, but you do not know perhaps how to make a good captions. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah caption yang baik. Oke? Kita pahami dulu basic kompetensinya. Jadi kompetensi dasarnya itu ada membedakan fungsi sosialnya bagaimana, struktur teksnya bagaimana, unsur kebahasanya kayak apa. Setelah kalian paham semuanya, maka kalian akan bisa mampu menangkap maknanya secara kontekstual dan juga bisa menyusun teks yang berupa teks caption. Oke? Nah, have you ever seen this on any social media? This is one of the example of one caption. Jadi ini ada satu contoh yang berkaitan dengan caption yang ditampilkan di sosial media ya. Nah, di sini ada gambar yang berkaitan dengan captionnya orang tersebut. Kemudian dia punya pemahaman yaitu orang baik akan dikenal bukan karena siapa dia, tetapi karena apa yang sudah ia berikan, bukan hanya memberi berkat kepada manusia, tetapi juga memberikan berkat kepada alam. Nah, sekarang let's see why do people like to make captions? Itu alasan mengapa orang membuat caption, mengapa? Pertanyaan lain adalah, have you ever posted something on a Facebook or Instagram? Pernahkah kalian memasukkan kalian punya sesuatu itu di dalam Facebook dan Instagram? Pasti sudah ya. What do you normally post in Facebook or Instagram? Apa yang biasanya kalian tampilkan di Facebook atau di Instagram yang kalian masukkan di dalam Facebook atau Instagram? What do you write on your Facebook or Instagram? Apa yang ditulis? Nah, sekarang what captions can describe yourself? Apa kira-kira caption yang bisa menggambarkan dirimu sendiri? Dan can caption help you to improve your ideas and minds? Apakah bisa membantu kalian untuk mengembangkan ide dan juga pikiran kalian ketika kalian membuat caption? Pertanyaan itu akan terjawab apabila kalian sudah paham mengenai caption. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu caption. Caption, pemahaman yang pertama adalah caption is the title or brief explanation which is added on article, illustration, cartoon, or poster. Jadi di sini dikatakan adalah caption itu adalah judul atau penjelasan ringkas yang ditambahkan di sebuah artikel atau ilustrasi, kartun, atau poster. Contohnya seperti apa ya? Let's see. This is the example. The example of title of brief explanation. Di sini ada I want you to speak English or get out. This is an illustration. Ini adalah ilustrasi menunjukkan bahwa kalau kalian ingin berbicara bahasa Inggris, ikuti dia. But if you do not want to speak English, you should be out. Jadi tidak perlu ikut ya, begitu ya. Sekarang penjelasan lain berikutnya. Apa sih caption itu? Caption also known as a cutline. It is text that appears below an image. Jadi katanya di sini dibilang katanya caption itu adalah cutline. Cutline itu apa? Yaitu wacana atau bacaan yang muncul di bawahnya sebuah gambar. Contohnya kayak apa? Mari kita lihat. Nah, this is the example of a cut line. Di sini ada gambar yang menunjukkan water vendor Sumatra 70 pushes cart carrying jerry cans of water in the Penjaringan area in North Jakarta. In this file photo. Jadi di sini ada gambar menunjukkan bahwa water vendor. Nanti dia punya rules, aturannya kayak apa? Mari nanti kita lihat ya setelah Ibu tampilkan contoh ini. Berikutnya. Penjelasan lain mengenai caption adalah, caption also include a subtitle or heading of an article in a magazine or newspaper. Jadi katanya caption itu juga termasuk dalam sebuah judul singkat atau heading dari sebuah artikel yang ada di koran ataupun di majalah. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini contohnya.
Contohnya yang di sini ada diambil dari sebuah tabloid atau koran ini. Jadi judulnya adalah Belize Cultural Sanctuary. Jadi di sini di upacara adat yang ada di di Bali ya. Nah, sekarang kalau yang lainnya kalian pasti akan paham lagi. Berikutnya, contoh lain, pemahaman lain. Caption are words shown on a cinema or television screen to establish the skin of a story. Jadi di situ dikatakan caption itu adalah kata-kata yang muncul di sebuah film atau di televisi untuk menunjukkan cerita dari caption itu. Nah, kita lihat contohnya kayak apa. Nah, ini contohnya what shown on a movie or television. Di sini ada sebuah penggalan foto dari film yang ada dan di situ ada kata-katanya. Ini disebut dengan caption. Oke, anak-anak paham ya? Berikutnya, yang terakhir. Captions can be found below or beside pictures, images, charts, tables, photographs, and graphs. Jadi katanya caption itu bisa ditemukan di bawah atau di samping gambar, di sebuah foto atau di tabel atau di label dan lain sebagainya. Contohnya, nah ini contohnya. Contohnya di situ ada kata I'm surrounded by awesome people and I call them friends. Jadi di situ dibilang saya berada di lingkungan orang-orang yang baik, jadi semuanya saya panggil sebagai teman. Nah, ini contoh dari pemahaman penjelasan caption secara menyeluruh. Oke, kira-kira sudah paham ya? Nah, sekarang kita lihat fungsi sosial dari caption atau tujuannya. Itu adalah untuk menarik perhatian seseorang kepada sesuatu yang dalam gambar itu. Kemudian menjelaskan to explain what is shown in a picture or illustration. Menjelaskan apa yang ada di dalam gambar atau ilustrasi. Dan yang berikutnya, to help the reader or viewer to understand information that might not be in a photo or a video. Membantu pembaca atau pemirsa untuk memahami informasi yang mungkin tidak ada di dalam foto atau di video itu. Dan terakhir, to make people curious and like to know much about what you post. Jadi ingin membuat orang ingin punya rasa ingin tahu dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kalian tampilkan. Paham ya? Nah, sekarang ini aturannya, rules of making captions. Tadi Ibu sudah bilang nanti kita tampilkan rules-nya tadi. Masih diingat tadi gambar yang tadi ya? Nah, di situ ada pertama adalah harus memiliki 5 WH questions atau 5 pertanyaan yang what, who, where, when, why, and plus how. Itu ya yang pertama. Kemudian use present tense on the first sentence. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama di kalimatnya ya. Kemudian ditulis write in a complete sentence, ditulis dalam kalimat yang lengkap. Identify the people, location in the photo clearly. Jadi mengidentifikasi orang maupun tempatnya itu harus jelas di dalam foto itu. Paham ya? Itu ketentuannya. Strukturnya dari caption teks itu ada title, the lead, section headings. Jadi bisa ketiga-tiganya ini bersinergi ya. Dan kalau seandainya hanya title-nya saja, it's okay. Tetapi bisa juga the lead atau section headings-nya. Boleh ya. Language features of caption heading. Apa ciri kebahasan dari caption teks ini? Yaitu adalah menggunakan present tense. Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian don't begin with an article. Jangan dimulai dengan kata an atau the. Kenapa? Memang seperti itu dia punya ketentuan. Kemudian don't begin with name. Jangan mulai dari nama. Tadi water vendor masih ingat tidak dimulai dari namanya, tetapi dari dia punya penjual air ya. Kemudian don't use above or picture here dan tidak menggunakan kata di atas, gambar di atas atau gambar di sini. Tadi ada di foto tadi ada in the picture here. Nah, itu mungkin sedikit keliru ya kalau menurut Ibu. Kemudian group identification. Nah, identification dari grupnya ini kalau seandainya ada lebih dari satu orang atau dua, jadi itu orang yang dijelaskan di dalam gambar itu bukan dijelaskan from left to right, tidak perlu disebutkan seperti itu, tapi sudah disebutkan from left. Jadi itu akan dijelaskan dari kiri ya. Nah, oke, paham ya? Nah, kriteria of a good caption. Apa kriteria untuk membuat sebuah caption yang baik? Di situ harus kalian bisa mengidentifikasi the subject of the picture without detailed information. Jadi bisa mengidentifikasi tanpa ada informasi rinci yang ada di dalamnya. Kemudian succinct and informative, maksudnya ringkas dan informatif. Relevant to the picture.
ada relevansi antara gambarnya. Kemudian context of the picture, jadi kontekstual dari picture-nya apa. Draws the reader or viewer into the picture, jadi menarik pembaca atau pemirsa untuk melihat kepada gambar yang kalian caption. Kemudian how to write the caption, bagaimana menulis sebuah caption. Yang pertama, jika kalian melihat sebuah foto, diobserv dulu, diamati dan diperhatikan baik-baik gambarnya dan atau videonya. Kemudian find out the message. Kira-kira apa yang kalian bisa terlihat atau temukan dari gambar itu dan pahami pesan apa yang ada di dalam gambar atau video itu. Kemudian write the sentence. Buatlah kalimatnya. Itu dia punya cara menulis sebuah caption. Nah, sekarang lihat foto ini. Kira-kira kalian paham tidak dari gambar ini? Kita observasi, pertama kita observasi, kita lihat ada gambar apa di situ. Kemudian kira-kira pesan apa yang kalian bisa dapat dari gambar yang ini. Kemudian kalian tulis gambarnya, tulis captionnya. Kalau yang ini, Ibu ada kasih clue sedikit, family matter. Kira-kira family matter itu apa ya? Kalau Ibu menulisnya, itu adalah beautiful hugs from an angel, hand of a kid. She loves the child and she treats me like her own mother. Jadi maksudnya ada tangan-tangan yang sangat indah seperti dirasakan oleh ibu itu, bahwa tangan anak ini seperti malaikat yang dia merasa bahwa tangan ini memeluk dirinya seperti dia memeluk ibunya sendiri. Karena perlakuannya seperti dia memperlakukan wanita yang ada di foto ini seperti ibu kandungnya sendiri. Ya, itu captionnya Ibu. Nah, sekarang kalau ada catatan kecil yang harus kalian pahami bahwa dalam sebuah picture itu words 1,000 words. Dia bisa bermakna banyak kata, ribuan kata. Jadi kalau seandainya Ibu mengatakan seperti ini, kalian punya pemahaman juga mungkin beda. Jadi sah-sah saja kalian bisa membuat captionnya kalian dengan kata yang berbeda. Paham ya, anak-anak ya? Look at here, ini ada another example of the captions in Facebook or Instagram. Jadi ada contoh yang bisa kalian lihat di sini. Ada contoh, me and you is friends, you smile I smile, you heart I heart, you cry I cry, you jump off bridge I gonna miss you on Facebook. Jadi di situ dikatakan yang paling belakangnya di bawahnya itu dia bilang kalau kamu loncat dari jembatan maka saya akan merindukanmu. Karena di awal dia sudah bilang kita adalah teman. Jadi ini adalah sebuah caption yang menunjukkan pertemanan. Jika kamu pergi maka saya akan merindukan kalian. Begitu maksudnya ya. Terus yang ini, yang gambar yang ini ada gambar tentang pendidikan, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Di sini jelas sekali bahwa anak-anak itu harus diselamatkan dari bahaya penggunaan obat-obat terlarang. Ya, paham ya? Nah, berikutnya ini ada more examples. Ini examples tentang memberikan motivasi hidup. Di situ ada kata you can never quit, winners never quit, and quitters never win. Di situ apa pemahamannya? Dibilang katanya kalau kalian jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk berhenti melakukan hal yang baru. Karena seorang pemenang itu tidak akan pernah menyerah. Ketika kamu sebagai yang menyerah, maka kamu tidak akan pernah menang untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Nah, ini kira-kira masuk di caption yang pemahaman yang mana ya? Kemudian yang ini lagi, do not give up, the beginning is always the hardest. Jadi di sini dikatakan bahwa dari kata ini orang bisa, wah iya betul juga, ketika kita mau memulai sesuatu itu akan sulit rasanya. Tetapi kalau kita sudah jalani, itu akan sangat ringan. Maka dia mengatakan bahwa jangan pernah menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru. Sampai sini kira-kira kalian paham? Ibu harap kalian paham ya. Nah, sekarang I should say thank you for listening and for understanding, happy learning and trying to make a good caption. Now, I have to give you a kind of a task. You should be trying to find out how to make the caption of this picture. This is a kind of picture strips, so you can make your own caption. Jadi ini ada gambar foto
dari 3 foto. Nah, ini kalian harus buat look at these 3 pictures below and try to make caption of movie. Maksud Ibu adalah kalian coba buat sebuah cerita di dalamnya. Ada gambarnya, lihat ini ada korelasi antaranya. Pertama gambar 1, ini amati gambarnya. Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan setelah itu. Dan ketiga, mereka saling ngapain itu. Bisa kira-kira kalian bisa pahami? Semoga kali ini pemahaman ini kalian bisa pahami dan kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya mengenai creating caption. Have a good time. See you next time. Bye.